Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya, Ista Damayanti, akan mencoba mempresentasikan literatur review yang berjudul Pengaruh Pajanan Hipobarik Intermittent dalam Proses Penyembuhan Tulang. Sebagai pendahuluan, tulang merupakan bagian dari organ dalam sistem kerangka tubuh yang berfungsi memberikan bentuk, dukungan mekanis, dan juga perlindungan terhadap organ vital serta memungkinkan terjadinya gerakan pada tubuh. Apabila terjadi defek atau cedera pada tulang, itu dapat disebabkan oleh karena terjadinya fraktur, kelainan patologis, misalnya seperti kista atau tumor, dan juga trauma atau injuri lainnya. Nah, pada proses penyembuhan tulang itu terjadi pada secara garis besar terdiri dari 3 tahap: fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling. Penyembuhan cedera tulang itu meliputi proses biologi dan biomekanikal, di mana penyembuhan cedera tulang dipengaruhi oleh sifat dan luasnya trauma, stabilitas fiksasi pada fraktur, dan proses biologis termasuk proses imunologi. Indikasi keberhasilan penyembuhan cedera tulang berorientasi pada waktu pemulihan yang singkat, pemulihan fungsi yang terbaik, dan juga sedikit komplikasi yang terjadi. Jadi, apabila terjadi defek atau cedera pada tulang, itu kita harapkan waktu penyembuhannya itu singkat. Mengapa? Karena adanya strategi peningkatan regenerasi tulang. Makin cepat penyembuhan tulang, maka peningkatan quality of life dari pasien akan semakin cepat. Tulang sebenarnya dapat melakukan regenerasi secara fisiologis, secara mandiri. Tapi pada defek tulang yang besar diperlukan pendekatan atau strategi untuk regenerasi tulangnya. Misalnya dengan penambahan graf, distraction osteogenesis, atau yang sekarang sedang kami teliti sebagai salah satu alternatif, yaitu pemanfaatan kondisi hipoksia. Hipoksia adalah suatu kondisi di mana tubuh atau sebagian area tubuh mengalami kekurangan suplai oksigen. Kondisi ini dapat menimbulkan respon yang negatif pada sistem kardiovaskuler dan respirasi. Kondisi hipoksia ditengarai dapat menjadi ancaman bagi individu dengan profesi tertentu, seperti penerbang, penyelam, pendaki gunung, dan lainnya. Sehingga diperlukan adaptasi terhadap kondisi hipoksia hipobarik yang dapat dilakukan dengan memberikan paparan hipoksia subletal pada tekanan barometrik rendah yang dilakukan berulang pada jangka waktu tertentu yang disebut sebagai hipoksia hipobarik intermittent atau HHI, atau juga sering disebut sebagai hipoksia intermittent atau HI. Hipoksia intermittent atau HI merupakan hipoksia dosis ringan yang diberikan secara berselang dalam jangka waktu tertentu dan diselingi oleh kondisi normoksia atau kadar oksigen yang normal. Hipoksia sedang sekitar 9-16% inspirasi O2 dengan frekuensi 3-15 episode per hari banyak memberikan keuntungan dan tanpa menimbulkan gangguan, termasuk meningkatkan bone mineral density pada kasus cedera tulang. Berikut merupakan mekanisme peningkatan HIF1-alfa pada normoksia dan hipoksia. Pada kondisi normoksia terjadi reaksi antara HIF1-alfa dengan oksigen, di mana terjadi perubahan bentuk dari HIF1-alfa dan terjadi degradasi HIF1-alfa oleh VHL. VHL ini adalah gen von Hippel-Lindau yang berhubungan dengan aktivasi sinyal HIF1-alfa pada sel tulang dan memainkan peranan yang cukup penting pada pembentukan, homeostatis, dan regenerasi dari tulang. Sedangkan pada kondisi hipoksia, karena tidak adanya proses hidroksilasi dari HF1-alfa, maka konsentrasi HF1-alfa akan meningkat, sehingga HF1-alfa dapat langsung bertranslokasi ke inti sel dan berikatan dengan ARNT. ARNT ini akan mengaktifasi HRE atau Hypoxia Responsive Enhancer Elements, di mana HRE akan mengaktifasi gen yang berespon terhadap hipoksia seperti VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor, di mana kita ketahui VEGF ini berperan penting pada angiogenesis dan osteogenesis dari jaringan tulang. Rekayasa jaringan hipoksia inducible factor 1-alfa atau HF1-alfa berpengaruh terhadap regenerasi tulang, di mana HF1-alfa dapat berfungsi sebagai dasar dalam proses penyembuhan tulang. HF1-alfa juga memainkan peran kunci dalam proses angiogenesis dan osteogenik. HF1-alfa juga meningkatkan proses penyembuhan tulang dan memicu pembentukan tulang yang lebih besar secara signifikan.
HIF1 alfa ini sebenarnya merupakan regulator transkripsional utama dari respon seluler terhadap adanya hipoksia. Jadi apabila sel tulang itu mengalami hipoksia, terutama pada sel tulang yang misalnya kita lakukan approach secara intermiten, jadi berulang dilakukan, memang dipapar dengan, keadaan hipoksia, maka sel tulangnya itu dia akan mudah membentuk HIF1 alfa, terjadi peningkatan, HIF1 alfa. Nah, kita tahu HIF1 alfa ini dia dapat membentuk ikatan dengan ARNT yang akan mengaktifasi gen yang berespon terhadap hipoksia seperti vascular endothelial growth factor atau VEGF dan EPO. Nah, padahal untuk terbentuknya tulang, atau proses osteogenesis tulang, VEGF ini merupakan mediator yang sangat penting dalam proses angiogenesis, di mana VEGF ini berpotensi meningkatkan bone morphogenetic protein yang memacu pembentukan tulang. VEGF memiliki peran yang sangat penting dalam proses remodeling dan perbaikan tulang selama terjadi kerusakan melalui terbentuknya pembuluh darah dan proses angiogenesis. Osteogenesis dan angiogenesis adalah suatu proses yang berhubungan sangat erat selama pertumbuhan, perkembangan, dan remodeling tulang. Hipoksia intermiten memacu terbentuknya VEGF yang dapat berfungsi sebagai pemicu osifikasi melalui pembentukan neovaskularisasi atau berhubungan langsung terhadap sel-sel tulang. Hipoksia intermiten juga dapat memberikan efek yang menguntungkan seperti dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan penyembuhan tulang. Metode yang kami gunakan adalah PRISMA, Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Pencarian artikel melalui database PubMed, Medline, Science Direct, dan juga Cochrane Library. Kata kunci yang digunakan adalah hipoksia hipobarik intermiten, penyembuhan tulang, HIF1 alfa, dan VEGF. Kriteria inklusi adalah subjek hewan yang menerima medium intervention dari segi populasinya, kemudian interventionnya adalah penerapan suatu kondisi pada jaringan tulang pada hewan atau in vivo, kemudian sebagai perbandingan adalah kondisi kontrol dan yang mendapat intervensi atau perlakuan, kemudian outcome-nya adalah regenerasi sel, dan study selection-nya adalah studi intervensi terhadap hewan yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Kriteria eksklusinya, yang pertama peninjauan artikel, kemudian yang kedua laporan kasus, editor letters, studi yang tidak selaras, ya, misalnya studi yang kurang lama atau kurang adekuat dalam hasil menurut kami, kemudian studi yang tidak dipublikasikan dalam bahasa Inggris. Untuk hasilnya, identifikasi studi melalui database, PubMed jumlahnya 159, Medline 9, Science Direct 250, Cochrane Library tidak ada. Dari total 916, kami tapis lagi untuk 10 tahun terakhir dengan jumlah pengurangan 302 sehingga penyaringan artikelnya 616 yang tidak termasuk dalam kriteria 610, artikel yang memenuhi syarat 6 artikel, kemudian yang tidak sesuai 3 sehingga artikel yang kami gunakan adalah 3 artikel. Sebagai pembahasan, penelitian mengenai hipoksia intermiten atau HI terhadap penyembuhan tulang masih sangat jarang dilakukan. Artikel mengenai HI dan penyembuhan tulang pun masih sedikit, khususnya dalam 10 tahun terakhir. Jadi sebenarnya hipoksia intermiten ini bukan hal yang baru untuk dilakukan penelitian, tapi kebanyakan itu masih berkisar pada pengaruh hipoksia intermiten pada organ tubuh yang lain, misalnya otak, kemudian jantung, kemudian paru, ginjal, liver, kulit, dan tulang, terutama tulang panjang. Masih sangat sedikit sekali yang atau bahkan kami belum menemukan yang penelitian mengenai hipoksia intermiten pada regio maxillofacial. Penelitian ini yang kami dapatkan ini membahas mengenai kondisi hipoksia hipobarik intermiten dalam penyembuhan tulang yang dilakukan pada tikus dengan dua kondisi berbeda. Ini adalah hasil penelitian yang kami dapatkan mengenai efek dari hipoksia hipobarik intermiten pada hewan coba atau in vivo. Jadi pada Lizang et al. Pada tahun 2021 itu pada tikus Prague-Dawley itu tulangnya masih tulang paha. Kemudian Marjorie Duran 2013 itu tulang paha juga, dan Junji Xiao pada 2019 itu tulang kering. Semuanya pada tikus Prague-Dawley.
Penelitian tentang manfaat hipoksia intermiten telah banyak dilakukan, di mana latihan hipoksia intermiten sebenarnya dapat meningkatkan kemampuan otak untuk beradaptasi pada paparan hipoksia. Paparan hipoksia intermiten dapat mengakibatkan adanya adaptasi dari otot jantung dengan meningkatkan regulasi ekspresi HIF1 alfa dan mioglobulin. Paparan hipoksia intermiten secara tidak langsung akan beri efek kardioperspektif. Hipoksia intermiten akan meningkatkan osteogenesis dan angiogenesis pada proses penyembuhan tulang. Hal ini terutama pada beberapa jurnal yang kami dapatkan menyebutkan hasil yang positif pada pengaruh HI terhadap osteogenesis dan angiogenesis pada proses penyembuhan tulang. Sebagai kesimpulan, penggunaan hipoksia intermiten dosis rendah merupakan metode yang sederhana, aman, dan non-farmakologis untuk meningkatkan proses penyembuhan cedera tulang melalui peningkatan HIF1 alfa yang mengaktifkan VEGF yang berperan sangat penting dalam proses regenerasi tulang. Terima kasih.